Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ini kegiatan perdana kita di Akpro Talk ya. Jadi Akademisi dan Profesi Talk, kita punya spesial program untuk beberapa edisi ke depan, apalagi ini bulan puasa, ini waktunya enak buat dengerin podcast, sambil ngabuburit, sambil sahur, wah enak ya. Asal nggak bikin ketiduran aja. Hari ini aku kedatangan salah satu Muslim Indonesia di Taiwan. Ya kalau teman-teman nggak teman yang Muslim lah ya, jadi kita bisa banyak kegiatan yang bisa kita lakuin, terutama untuk mengembangkan syiar dakwah lah di Taiwan yang negara minoritas Muslim, tapi tidak menghalangi kita untuk terus dakwah Islam itu dimanapun kita berada. Kenalin, ini namanya Mbak Nanda. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Halo Mas Umam, Alhamdulillah baik. Mas Umam gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi Mbak Nanda ini, beliau ketua di divisi akademisi dan profesi, makanya kita undang sebagai tamu perdana kita. Ya enggak, kalau kita ngundang orang lain namanya kualat tuh. Jadi harus ngundang ketuanya dulu. Oke. Mbak Nanda, ini Mbak Nanda di mana nih? Di rumah ya? Di dormitory kampus, Mas. Oh, di dormitory kamu. Bagus sekali ya dormitorinya ya. Enggak, ini backgroundnya aja, Mas. Kalau bagus kayak gitu mungkin banyak orang tertarik nantinya buat wah keren itu dormitorinya. Mbak Nanda udah bersama kita sekitar 15 menit atau 30 menit ke depan, kita bakal ngobrol banyak ya. Nanti teman-teman kalau misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti bisa komen. Di YouTube for me, teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Biasanya informasi mengenai beasiswa ini selalu menjadi isu menarik buat teman-teman yang mungkin punya mimpi sejak dari SD itu pengen kuliah di luar negeri ya. Sama dengan saya dulu juga gitu. Mungkin Mbak Nanda juga dulu gitu. Ya, ketika kita ambil doanya kita kuatkan terus, insya Allah itu pasti akan kesampaian. Ngomong Mbak Nanda, di Thailand udah berapa lama ya? Saya di Taiwan datang dari tahun 2019. Mas. Oktober 2019. 2019. Oke, berarti sekarang udah masuk 2023. Oh, udah lumayan lama. Berarti S1-nya di sini. Dulu di Indonya D3, terus lanjut S1 di sini. Nah, ini menarik nih. D3, S1-nya lanjut sini. Ya, mungkin Terus banyak lanjut yang S2. terus lanjut S2, nanti S3, nanti postdoc. Wah, lanjut terus. Atau mau berkarir di Taiwan, tertarik? Nah, itu juga sangat-sangat terbuka. Nanti kita akan banyak ngobrol juga dengan narasumber-narasumber lain. Malam ini kita ngobrol dengan Mbak Nanda dulu. Oke, Mbak Nanda, teman-teman pengen tahu juga siapa sih Mbak Nanda ini? Baik, Mas Umam. Perkenalkan, nama aku Nanda Aulia Putri. Asalnya dari Medan, Sumatera Utara. Oh, gitu. Sebenarnya aku orang Jawa, tapi tinggalnya di Gitu. Medan gitu. Oh gitu. Makanya kok nggak ada logat Medannya. Ini Medan KW apa gimana tadi ya? Mungkin pas aku awal-awal datang ke Taiwan masih ada dikit-dikit logat Medannya, masih agak nada tinggi kadang gitu kan. Oh Tapi gitu ya? sekarang karena teman-temannya orang Jawa semua kan, terus ngomongnya alus-alus gitu. Jadi kayak ngikut aja gitu. Ini ya, hilang, kemedanannya hilang. Terus Tapi apa lagi ya? aku juga nggak nyangka loh kalau Mbak Nana itu orang Medan. Tadi nyangka aku orang mana, Mas? Jawa. Orang Jawa, iya orang Jawa pikirannya. Nggak ada sama Ya aku emang sekali look Medannya itu nggak ada. orang Jawa, Mas. Terus di lingkunganku itu kebanyakan orang Melayu. Terus aku kuliahnya di Medan, kebanyakan temanku orang Batak. Jadi tahu sendiri gimana campur beraneka ragam. Medan kan gitu biasanya. Bang, minggir bang. Lalu dari angkot kan bukan bang kiri bang enggak, tapi minggir bang kan gitu. Bener, Mas, kayak gitu ya, Iya Mas. nggak? Oke, sekarang di Taiwan kuliah di mana nih Mbak Nanda? Saya di Taiwan kuliah di Lunghua University. Seperti yang udah dijelaskan ya, D3-nya di Indonesia dari Politeknik Negeri Medan, terus lanjut S1 di kampus Lunghua University, terus sekarang lanjut S2 di kampus yang sama di Lunghua University. Oke, kenapa Lunghua University pertanyaannya? Kan di Taiwan tuh banyak sekali kampus. Kenapa Lunghua? Gimana ya? Sebenarnya aku tuh kemarin pas apply buat ini buat apa dulu, Mas? S1 atau S2? Enggak, karena
aku kan di Taiwan, ketika kita nyari informasi di internet, itu kan jarang namanya Lumba, pasti namanya National Taiwan apa kan gitu kan. Aku penasaran aja, kenapa Lunghua University? Kok Mbak Nanda bisa nyasar ke sana gitu loh? Apa emang udah dari awal di planning kan ke sana? Kayaknya pokoknya aku pengen beasiswa nanti ke sana deh kayaknya. Misalnya gitu. Gimana sih behind the story-nya? Oh, behind the story-nya tuh Uh, bermula dari ini ya Mas, pas dulu D3 nyusun-nyusun lagi sibuk-sibuk nyusun apa ya? Kalau D3 itu namanya tugas akhir TA gitu kan. Terus di bagian akademik di kampus itu kayak ngasih tahu ke mahasiswa ada program magang 2+I namanya Mas. Bekerja oh, sama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Taiwan. Kan aku background-nya tuh electronic engineering ya. Jadi ya, untuk electronic engineering itu adanya di kampus Lunghua University. Terus nggak tahu, nggak pikir oke. panjang aja pengen daftar aja gitu tiba-tiba. Oke. Nggak berpikir gimana ya nanti di sana karena kan pasti itu Mandarinnya pasti harus dipersiapkan banget. Nggak ada mikir kayak gitu Mas, kayak kayak udah jalannya aja gitu sih. Lurus gitu kan. Habis itu alhamdulillah itu aku itu nemu informasinya itu jam 1 siang, sedangkan jam 12 itu udah tutup, Mas. Terus nggak tahu Oh, gimana gitu kan ya, dapat apa ya, keajaiban mungkin ya. Kayak kata dosen aku, kayak, oh ternyata masih bisa daftar gitu kan. Berarti ya alhamdulillah emang ini jalannya gitu. rezekinya ya. Memang kalau Rezekinya. rezeki itu nggak bakalan kemana kok. Alhamdulillah semua dokumen-dokumen udah apa ya dibantuin sama pihak kampus juga. Terus Hmm? di sini di international office-nya juga ada yang ngurusi berkas-berkas gitu kan. Jadi emang kerjasamanya itu udah dipertimbangin lah. Maksudnya ada yang ngebantuin di kampus yang dituju sama di kampus sebelumnya gitu. Kepikiran nggak sih pas daftar misalnya nih kan, pengen cari orang yang udah pernah kuliah di sana misalnya. Jadi kan kita tahu informasi lebih banyak. Terus beasiswanya gimana, tinggalnya gimana. Masa nggak kepikiran sama sekali atau pokoknya udah daftar, pokoknya lolos berangkat gitu aja. Ya itu tadi kayak udah lolos gitu kan, kayak ya aku kayak dari awal tuh kayak nggak ada pikiran eh kepikiran sih kayak gimana ya nanti di sana. Terus Uh, pasti pasti dikit apa orang Islamnya, terus takut juga kan nggak bisa bahasa Mandarin, pokoknya ketakutan ketakutan kayak gitu kan. Terus karena di sebelumnya di internal office-ku itu emang orang Indonesia, terus kayak dia ngeyakinin gitu, katanya kayak nggak usah terlalu ngebuat apa ya pikiran-pikiran yang emang terkadang tuh belum tentu terjadi gitu katanya. benar Jadi benar benar benar. jadi dipersiapkan mental dari Indonesia, benar-benar emang kalau mau ke sini itu ya udah persiapin mental yang kuat gitu. Emang tujuannya tuh apa datang ke sini gitu. Emang udah langsung include beasiswa ya? S1-nya, waktu S1 itu? Beasiswanya itu Mas kan 3 tahun. 1 tahun Hmm. pertama itu digratisin. Terus selanjutnya itu kami magang di perusahaan kan. Jadi hasil dari magang itu buat nutupin biaya Bayar kuliah gitu ya. selama 2 tahun. Beasiswa yang memang udah setting mainnya untuk kuliah luar negeri, pokoknya apapun yang terjadi berangkat pokoknya ya. Nanti mikir yang lain-lainnya, jangan overthinking gitu ya teman-teman ya. Oke, ini contoh yang baik ini. Ya. Berarti selama proses nyusun kayak gitu, itu memang ada alumni misalnya yang dari D3-nya, dari Politekniknya udah pernah di Taiwan, sehingga oh ada success story nih, aku pengen kayak dia. Untuk di Politeknik Medan sendiri tuh ada Mas, tapi apa ya, Hmm. informasi-informasi kayak gitu tuh kami sebelumnya nggak pernah tahu gitu. Pas udah Hmm. lolos baru dikasih Ah. tahu sama pihak akademik ternyata tuh dulu ada yang alumni dari sini gitu, baru dikasih tahu Hmm. ke kami. Untuk program yang aku sekarang ini itu udah nggak ada Hmm. lagi kayaknya ya, soalnya udah Hmm. diganti sama program yang baru dari Kementerian Dikti, Hmm. Kemeristek Dikti itu yang ISMA itu loh Mas, yang Oh, Isma, ya satu ya anak-anak ISMA itu, yang satu ya. semester kuliah di luar negeri. ISMA itu sebenarnya kayak semacam ini ya, experience dulu mahasiswa itu kuliah di luar negeri, nanti pasti akan kebuka jalan misalnya untuk daftar ke beasiswa mana gitu ya, di mana tempat dia tinggal itu ya. Nah ini menarik nih teman-teman, ada ISMA ya, ini mulai kebuka banyak nih. Pas berangkat
ini kan ceweknya belum pernah merantau di Sumatera lagi kan. Menurut saya biasanya kalau Sumatera itu kan merantaunya kalau kuliah biasanya ke Jawa. Ini tiba-tiba langsung ke luar negeri. Masa nggak ada temennya kah yang berangkat barengan misalnya atau sendirian dari sana? Gimana respon keluarga segala macamnya? Oh. Dari Politeknik sendiri itu kemarin kami yang lulus itu ada 9 orang, tapi untuk jurusan itu kan kami 9 orang beda-beda jurusan. Terus yang Electronic Engineering itu emang cuman aku. Ah. Aku juga nggak tahu kenapa cuman aku yang daftar di Electronic Engineering. Terus udah tahu lulus kan, terus kemarin itu di tahun 2019 kalau nggak salah itu ada booming berita-berita tentang yang ini loh Mas, pelajar yang apa ya, ilegal gitu. Oke, Nah, mereka datang ke Taiwan ilegal gitu ya? iya, jadi kayak keluargaku juga awalnya takut gitu kan, ini beneran nggak dari pemerintah gitu, takutnya nanti ilegal gitu, udah sampai di Taiwan gitu kan. Iya, 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 iya. Iya itu tadi Benar-benar. Mas, kayak hampir nggak diizinin kan, gara-gara ini beneran dari pemerintah nggak gitu kan. Terus dari kami sendiri, kan kami itu kan terdiri dari banyak apa ya politeknik kumpulan dari seluruh Indonesia kan. Terus Ah. kayak ngeyakinin dikti gitu, kayak orang tua kami minta pertanggungjawaban lah kayak ibarat kami ini tuh nggak ilegal gitu kan ya. Iya, iya, iya. Terus untuk ngejawab itu semua dikti itu ngebuat pertemuan khusus Ah, kami yang lulus itu ketemuan di Jakarta semua Mas, meyakinkan kalau emang udah ada kontraknya, ini kalian ah. resmi dari pemerintah. Oh, iya, iya, benar. Karena mungkin masih awal-awal ya, maklum lah orang tua kan biasanya khawatir sama apa anaknya, apalagi belum pernah merantau, tiba-tiba merantaunya jauh banget kan gitu dari rumah. Oke. Nah, tapi pas sampai udah di Taiwan, pertama kali datang gitu, ngerasain nggak sih culture shock gitu ya, culture shock antara di Indonesia, apalagi di Sumatera, saya kan orang Sumatera juga nih, orang Bangka Belitung, di Sumatera, kemudian di luar negeri, itu culture shock-nya sangat-sangat mengganggu nggak? Atau ya biasa aja sih? Pastilah Mas, beda negara pasti beda budaya juga kan ya. Jadi awal Eee, sampai di Taiwan tuh kayak kaget aja nih kayak berada di kampung Cina gitu loh, semuanya bahasa Cina gitu kan ya. di Terus Medan banyak kayak kampung Cina makanan, juga? Di iya Medan ada banyak kampung Mas, Cina juga kan? ada. Eee, Tapi emang kan aku maksudnya cuman sekilas aja lewat dari situ, sekarang kalau di Taiwan awal-awal datang ke Taiwan tuh kayak ngerasa berada di kampung itu dengan suasana orang-orang Cinanya kan. ketika udah di Taiwan, ternyata bener kan ketakutan-ketakutan tadi nggak ada sama sekali ya? Iya Ya, bener. ya, karena kadang kita tuh suka overthinking, belum ngelakuin sesuatu tapi udah overthinking duluan. Jadi ujung-ujungnya batal gitu ya. Banyak yang kayak Mm-mm. gitu. Bener banget. Kemudian S1 beres, lanjut S2 dengan beasiswa skema yang sama. Skemanya beda, Mas. Oh, beda ya. Beasiswa kampus atau beasiswa company atau apa nih? Kayaknya itu beasiswa project lab deh, Mas. Oh, project lab. Mungkin banyak yang mikir, kok S2 project lab? Kalau di Indo kan kita biasanya kalau kuliah S1, S2, teori, ya teori nanti akhir-akhir mau deketin apa lulus semester 6 kalau S1 kan baru sibuk garap skripsi baru fokus riset. Kalau S2 juga gitu. Beberapa teman juga cerita tahun pertama itu kayaknya masih banyak teori di kelas lah kayak S1. Nanti baru risetnya dibimbing sama profesor siapa gitu kan. Beda nggak sih culture S1, S2 kita di Indo, kemudian dengan di Taiwan yang kamu rasain? Untuk S2 yang sekarang aku jalanin ya, awal-awal itu sama ya. Teori di semester Ah, 1 ngambil mata kuliah eh, banyak-banyak gitu kan ya. Terus di samping itu profesor itu sering ngasih kayak project-project company gitu karena lab ah. aku itu kan lab testing Mas. Jadi banyak company yang ngetes produknya ke lab kami gitu. Semester 2-nya ini udah ngambil ini sih Mas tesis, Orang udah tesis dalam ngerjain. Nah, berarti ya. Amin, kita udah doakan ngambil segera lulus ini. Apapun yang kita perjuangkan pasti akan kita menangkan. Asik. Gitu. Kuliah di Taiwan terutama ya, itu jalurnya banyak. Nggak cuma beasiswa dari kampus, beasiswa dari pemerintah.
dari company, dari profesor kalau kita udah kontak beliau misalnya korespondensi gitu ya. Nah, itu kan biasanya nanti kalau udah match risetnya, udah nanti beliau rekomendasi ayo berangkat misalnya gitu. Kalau kasusnya Nanda gitu nggak? Maksudnya sebelum ke profesor itu udah korespondensi belum dari S1-nya, nyari-nyari ini siapa nih kira-kira yang saya targetin buat jadi advisor saya. Sebelum aku kenapa lanjut di sini, aku ada beberapa apply kampus juga ya Mas. Cuman Hmm. lulus juga, tapi aku nggak tahu ya pas soal istiqoroh nih. Kok kayak lebih condong ke sana gitu. Nggak tahu mungkin rezekinya di sana atau kayak oh tempatmu di sini nggak tahu juga ya Mas. Artinya kamu juga kan nggak langsung ke Lunghua kan, milihnya tetap nebar jaring dulu ke Iya kampus-kampus lain benar-benar kan. Mas. Heeh, heeh. Bener itu. Berarti memang konsep kita kalau kalau beasiswa itu di mana-mana ya. Aku kalau ketemu orang nanya, nebar jaring nggak sih? Ya, nebar jaring. Pasti nanti kalau udah dapat baru kita milih di mana yang kira-kira Iya iya oke buat benar-benar kita ya Mas. kan gitu ya. Nah, pertimbangannya nih kita pengen tahu aja ya kepo nih. Apakah karena beasiswanya atau karena bidang peminatannya atau karena apanya? Ya satu pasti karena kayak oh udah tamatan udah tau lah gimana keadaan di sekeliling sini. Terus Ah, kedua mungkin stipend per bulannya juga Mas. Karena oke. kami kan ngerjain project-project terus kadang itu ada peningkatan gitu kan. Karena Kayak gaji lah ya. profesor itu ya ibarat kayak gitu kan. Terus kayak aku ngelihat sebelumnya kan aku nulis study plan-ku itu Hmm, terkait bagian material science gitu kan. Terus matching juga sama lab yang ada di sini. Jadi kayak apa yang aku oke. mau ternyata udah ada di sini semua gitu. Aku curious juga. Ini kan jurusan kamu electrical engineering ya. Berarti engineer nih. Nah, cewek berhijab engineer. Kenapa? Karena nggak banyak. Biasanya engineer itu kan cowok. Aku kalau masuk ke fakultas teknik isinya anak-anak cowok semua. Sama Minatnya aku itu. minatnya itu pengen buat robot-robot gitu kan Mas. Emang semua yang aku daftarin Oke. jurusannya nggak jauh-jauh dari teknik fisika, teknik elektro gitu-gitu. Ah, anak teknik sejati nih. Terus ya udah alhamdulillahnya lulus di Politeknik Negeri Medan jurusan jurusan teknik elektro tapi prodinya elektronik engineering. Oke. So, Berarti emang jalurnya dari awal tuh emang udah matok engineer lah ya. Tantangan nih kalau kita kan sekarang dapat beasiswa di Taiwan dengan jurusan di electrical engineering, ya enggak? Nah, kalau menurut Nanda nih, prospek kerjanya untuk engineering, kalau di Taiwan bisa berkarir, besar nggak sih peluang karirnya untuk bidang tersebut? pasti karena Taiwan itu kan terkenal dengan semikonduktornya ya Mas, Hmm? TSMC kan ya. Hmm? Ya sejauh ini dengan yang project-project yang pernah aku kerjain di lab juga itu dari company-company Taiwan kan. Itu Ah, jadi ngebuktiin bahwasanya apa ya, lulusan teknik elektro, pokoknya engineering itu pasti banyak banget dibutuhin di Taiwan gitu. Dengan alat-alat oke. kita tahu kayak teknologi Taiwan yang emang super apa ya canggih gitu kan. Nah, ini menarik nih. Mungkin ada yang kepikiran, nah kayaknya habis kuliah pengen berkarir lah di Taiwan. Kayaknya asik gitu ya, hidup di luar negeri. Pernah kepikiran nggak kalau Nanda? Pernah pernah kepikiran sih Mas dulu pas D3 tapi kayak bisa nggak ya gitu. Awalnya awalnya jujur aku dulu D3 itu kayak pengen banget kuliah di luar negeri tapi kayak Hmm, bisa nggak ya gitu. Ternyata sampai sejauh ini kok bisa ya sampai di titik ini gitu kayak ternyata bersyukur bisa banget ya. gitu. Oke, ada nggak strategi khusus atau tips atau kalimat motivasi mungkin untuk teman-teman yang mungkin ada yang takut overthinking segala macam gitu ya, bisa nggak ya? Ternyata bisa juga akhirnya. Untuk teman-teman yang sekarang kayak lagi galauin apa ya kayak ngeraguin diri sendiri gitu kan terus nganggap kayak kayaknya aku nggak bakalan bisa deh ke sana gitu kan kayak ya yakinin diri sendiri dulu kayak kita pasti bisa gitu kan orang lain kenapa bisa kita nggak bisa terus ketika ada kesempatan coba aja gitu kita nggak tahu kesempatan itu bakal apa ya ngebuat kita bisa mencapai sesuatu yang nggak
yang awalnya itu kita nggak nyangka bisa mendapatkan itu. Terus kalau misalnya kita gagal nggak apa-apa, coba lagi aja gitu kan. Toh kalau misalnya kita gagal, kita kan nggak pernah ngerasain, oh aku pernah ngelakuin ini gitu kan, nggak tahu kesalahannya apa gitu. Jadi coba aja terus. Itu sih Mas. Mantep banget. Yang nyampaikan ini yang sudah mengalami langsung orangnya, dan ini terbukti teman-teman ya. Jadi ya no worry lah ya, kalau misalnya kita sudah punya planning, udah punya impian, udah punya goals, udah yuk dilakuin lah. Nggak usah terlalu banyak pikir. Nanti kalau kebanyakan pikir tuh ujungnya nggak jadi. Sama kalau kita buka bareng yuk. Oh, wacana. Lama-lama ujungnya jadi mitos saja ya. Nggak ada actionnya gitu. Karena kebanyakan mikir. Oke, terakhir. Pertanyaan terakhir. Nah, ini kan lagi bulan puasa. Dengan aktivitas nge-lab-nya yang mungkin hampir setiap hari, tambah lagi puasa. Tantangannya kan orang-orang nggak puasa. Kita puasa nih di lab. Nah, gimana sih menyiasati itu? Mensiasatinya ya kembali lagi sih Mas, kayak tujuan kita berpuasa itu apa, terus kayak mindset-kan dalam diri dan pikiran gitu, kalau segala sesuatu yang kita kerjakan itu berpahala, bisa apa ya, sebagai amal untuk kita gitu kan, ditambah lagi ketika bulan puasa gitu kan, segala amalnya itu bisa dilipat gandakan oleh Allah gitu sih. Amin. Orang Thailand suka nanya nggak? Kamu puasa beneran? Kamu nggak mati? Gitu. Karena aku pernah ada pertanyaan kayak gitu. Are you okay? Are you not deaf? Hah? Why? Malah ini sih Mas, apa ya, di teman labku itu yang satu ada ateis, satu lagi tuh Kristen gitu kan. Terus yang Kristen ini emang sebelumnya dia pernah puasa, nggak puasa, tapi dia heran gitu ngelihat kita, katanya, iya gitu tadi pertanyaan, kalian nggak mati kalau misalnya nggak minum gitu. Soalnya dianya puasanya cuma minum doang Mas. Puasa minum ya? Iya, Oke. jadinya katanya teori ilmiah dia lah gitu. Hmm. Kalau kita kan emang perintah Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan, kesehatan juga. Menarik ya, sebenarnya banyak hal yang bisa kita gali, tapi ya kita simpen untuk next podcast berikutnya. Kita bahas apa lagi nih dengan narasumber gimana lagi nih. Pasti ceritanya seru-seru dong terkait dengan apapun lah, segala hal ya. Kita sebagai orang Indonesia kuliah di luar negeri pasti punya banyak segala macam tantangan. Kita nggak di luar negeri, di dalam negeri aja punya banyak tantangan kan gitu ya. Tapi kan itu akan selalu menarik untuk kita gali, apalagi buat teman-teman yang pastinya setiap orang yang sekolah itu pasti punya mimpi untuk kuliah di luar negeri, entah dimanapun negerinya, kan gitu ya. Jadi terus semangat dengan apapun impiannya, jangan kebanyakan mikir ya. Lakuin aja, gitu ya Mbak Nanda ya. Thank you sekali Mbak Nanda, kita udah ngobrol banyak. Next kita ngobrol apa lagi? Ya, pantengin terus di podcast Akrotalk gitu aja ya. Pantengin terus, oke? Sebelumnya Narasumber terima kece kasih ya kita. Mas, udah Ya, mengundang sama-sama. saya. Kita nggak ada gift-nya ini, tapi kita kasih terima kasih aja. Oke, terima kasih semuanya. Selamat berpuasa. Dan kita masih punya long way to go sampai selesai puasa. Semoga puasa kita semakin meningkat dan lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, selama bulan puasa, ayo tingkatin lagi kualitas dirinya untuk ngejar impian-impiannya. Thank you. See ya in the next podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.